Selamat datang di Mozaik Keluarga. Acara Mozaik Keluarga membahas berbagai isu menarik tentang balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan para sahabat Mozaik Keluarga tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Sejauh-jauh kaki melangkah, keluarga tempat terindah, senyaman-nyaman tempat di luar sana, keluarga masih teristimewa. Cinta itu bermula dari keluarga, menyebar ke masyarakat, ke seluruh dunia. Ciptakan cinta yang indah dalam keluarga, dampaknya besar bagi negara dan bangsa. Mozaik keluarga dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Senang sekali saya Katarina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Mozaik Keluarga. Sahabat Mozaik Keluarga, bila Anda mempunyai tema yang ingin dikirimkan kepada kami, Anda dapat langsung mengirimkan ke alamat email kami mozaikkeluarga@gmail.com, dan tema-tema yang kami pilih akan kami segera tayangkan. Jangan takut, nama-nama Anda akan kami samarkan. Nah, sahabat Mozaik Keluarga, pernahkah Anda memiliki anak yang malas sekali untuk belajar, atau kebalikannya? Anak ini rajin sekali belajar sampai dia lupa waktu dan lupa untuk segera menikah. Nah, hari ini kita akan membahas tema itu. Hari ini saya sudah ditemani oleh rekan saya, Mia Syaneta, yang kesehariannya berkecimpung dalam pendidikan anak dan keluarga. Halo rekan Syaneta, apa kabar? Halo, kabar baik Tami. Halo Dokter Jaya. Iya, kita juga kedatangan seorang dokter, Dokter Jaya Surya Atmaja. Dokter masih aktif di FKUI ya, Iya, dokter? sampai sekarang masih aktif. Masih aktif di FKUI. Wow, luar biasa dokter. Ya dokter, selamat datang di Mozaik Keluarga, Ya, dokter. selamat. Rekan Syaneta, ini kisahnya seperti apa ini ya? Tentang apa? Oh, yang dua masuk itu. Iya. Ya, pertama kan keluhan seorang ibu yang anaknya mandek mogok, nggak mau belajar ya. Sebetulnya dia bukan satu-satunya ibu yang mengalami itu ya. Jadi ada anak yang tidak mau belajar karena ngerasa begitu tertekan. Setiap harinya bangun pagi-pagi, terus sekolah, pulang sekolah, banyak kegiatan lain. Lalu juga kan dia masih harus ngerjain tugas, kadang sampai ya malam-malam, tidurnya kurang, terus main nggak boleh, cuman bolehnya Sabtu atau Minggu gitu kan. Terus akhirnya anak ini sampai di satu titik dia jenuh banget, terus ibunya kan yang masuk nih ya, cerita yang masuk ke kita, ibunya kan berusaha memotivasi kan, saking keselnya dan mungkin ibunya juga tidak bisa menggarap secara pribadi, jadi ibunya bilang, nih ada video-video nih motivasi nih, kamu lihat. Tujuannya kan pasti bagus ya, supaya anak ini tergerak untuk mengikuti. Nah, tapi masalah timbul karena ternyata anak bilang, "Ma, lihat nggak nih?" gitu. Baca deh kisahnya Bill Gates. Baca nih bahwa dia sekolahnya nggak selesai juga sukses. Terus ini Andri Wongso itu juga katanya sekolahnya juga bahkan cuman SD tapi bisa sukses gitu. Terus perdebatan kan seru banget di situ gitu loh, sampai akhirnya ya ribut kan karena mamanya juga kehabisan kata bagaimana menjelaskan. Yang penting mah itu sekolah itu bukan segalanya, yang penting mau, nah kayak gitu kan. Makanya dia menanyakan ke kita. Sebetulnya di sini ada Dokter Jaya. Saya kepingin tanya ini supaya ya lebih objektif. Pernah nggak sih, ini kan dokter ini kan kita tahu ya titelnya seabrek-abrek. Cuman pingin tahu dulu, nanti kita bahas nanti di yang tentang anak satu lagi yang terlalu rajin. Pernah nggak sih Dokter Jaya itu waktu kuliah masih kecil dulu tuh ngerasa gitu loh, kena serangan males gitu? Ya sebenarnya itu sih kalau menurut saya sih alamiah ya. Yang itu artinya
Memang sekali waktu tuh ada seperti itu, tapi kalau saya sih membayangkan seperti ini. Kalau kita main layangan, kita mau layangan tuh naik ke tinggi ke atas. Apa yang mesti kita lakukan? Nggak bisa kita tarik terus layangan akan makin turun. Ya mesti dilepas, naik, turun. Jadi tarik ulur. Nah itu dia sebenarnya kalau menurut saya, kalau sampai anak saya di posisi begitu, karena pasti orang tuanya tuh tarik terus. Karena kalau anak paksa terus itu biasanya itu tidak terlepas dari sekarang apa ya, itu ambisi orang tua kalau menurut saya. Ambisinya terlalu tinggi, anaknya mau selalu juara satu dan segala macam, dikasih les banyak-banyak, akhirnya dia jenuh. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih, ya saya juga pernah ngalami seperti itu, tapi biasanya orang tua saya itu akan sekali waktu diulur itu artinya apa? Diajaklah piknik, jalan-jalan ke mall, ke apa gitu. Artinya kalau dia seperti itu, maka dia akan tahu bahwa namanya sekolah itu bukan kalau sekolah terus, tapi ada juga ada hal-hal hiburan. Dan satu yang selalu menurut saya sih, misalnya contoh ya, ini saya juga punya cucu nih. Kalau pada saat mereka sih udah jenuh begitu, saya liatin ya pelajaran sekarang itu secara itu luar biasa loh. Betul. Saya lihat pelajaran cucu saya kelas 3, pelajarannya apa coba? Pelajaran diajarin soal mata. Dia bilang kornea, gambar begini, justru gambar mata. Saya bilang ini pelajaran tingkat 3 di kedokteran. Itu harus dipelajari sama dia. Lah buat apa dia belum tentu jadi dokter. Maksudnya saya betul. itu pelajaran terlalu gitu. Nah, saya daripada begitu, saya bilang udah kita jalan-jalan aja ke kebun binatang. Enak ya, enak punya opa kayak dokter Jaya ini ya. Nggak, soalnya dengan begitu dia bilang, jadi dengan cara seperti itu saya ngajari biologi dia tanpa dia merasa itu adalah belajar gitu. Betul sekali. Nah itu kalau menurut saya, kalau sampai anak seperti itu, ya udahlah sekali lagi mungkin ada waktu untuk kemudian diajak jalan-jalan. Saya yakin setiap anak pasti senang kalau diajak ke taman safari, diajak ke kebun binatang dan segala macam, sehingga mereka lihat yang namanya belajar itu bisa juga fun gitu loh. Iya. Dan memang ini yang saya lihat ya di beberapa sekolah ya di luar yang saya lihat, yang saya perhatiin gitu. Misalkan nih mereka belajar tentang jamur gitu ya. Kalau di kita tuh kayaknya berkutatnya di diktat, di catatan, di omongan guru, anak harus melotot terus gitu ya. Nah di sekolah yang saya lihat nih anak-anak diajak masuk hutan loh, Dokter Jaya. Masuk hutan, menemukan, mencari gitu, explore di sana, mana yang jamur, jenisnya apa, tumbuhnya. Jadi anak-anak itu happy banget kalau diajak. Nah, saya coba ini ya sharingkan pengalaman saya menghandle anak-anak seperti ini. Biasanya kalau kita ajak dia bicara dari hati ke hati, keluhannya sama, stres seperti yang Dokter Jaya ungkapkan tadi gitu loh. Dan memang nggak bisa dipungkiri pelajaran di sekolah-sekolah kita itu entah sampai kapan ya, Dokter Jaya. Terlalu berat. Terlalu berat yang kadang itu terlalu dipaksakan hanya melihat sisi akademisnya saja. Tapi yang saya heran begini, Syarat. Itu sekarang katanya disebut kurikulum merdeka. Sebenarnya merdekanya apa sih? Belum. Enggak, saya nggak ngerti gitu filosofinya kenapa disebut merdeka. Karena setahu saya sih kalau merdeka mestinya seperti pendidikan di Finlandia. Di mana setiap anak itu bebas mau belajar apapun, dibiarin begitu. Karena menurut mereka begini, kan kalau kita punya satu kebun binatang, nggak mungkin ikan itu kita ajarin naik ke pohon. Betul. Mocet kita ajarin supaya berenang gitu, nggak begitu. Jadi masing-masing. Kalau menurut saya merdeka mestinya seperti itu. Gitu. Iya. Dan itu ceritanya sih sudah mulai diterapkan. Kita berharap aja betul karena itu sebetulnya berapa banyak yang energi yang terbuang ya, Dr. Jaya, yang terbuang dengan mempelajari semua hal, banyak hal, tapi serba sedikit gitu kan ya. Betul, setuju. Jadi, nah biasanya kalau ada orang tua yang seperti ini, saya menyarankan agar mereka itu mengajak anaknya bicara dari hati ke hati. Jadi jangan dimarahin, jangan ditekankan betapa ini pentingnya sekolah, tapi coba anak itu diajak bicara, kamu perlu loh untuk sekolah tetap seperti ini gitu. Nah, keluhan anak di mana ditampung, dipikirkan solusinya. Misalkan nih, ini terbukti yang jalan nih ya, kalau ada murid saya yang bertanya, aku nggak suka
biasanya saya di kelas suka nanya gitu loh, pelajaran apa yang paling nggak disukai, misalkan fisika apa buktinya apa, mereka dengan bangganya bilang loh, selalu remedial gitu. Dokter gimana dok? Dokter ada nggak pelajaran yang Mereka kan nggak kayak disukai? seperti itu gitu. Nah, saya lanjutkan sedikit. Jadi saya bilang, saya alih-alih saya nggak boleh dong, kan biasanya mamanya bilang, "Tung, malu nggak tuh remedial gini-gini." Terus biasanya saya bilang, "Kamu kalau remedial, kamu harus belajar lagi nggak sih?" Nah, mereka kan pasti bilang, "Iya, harus belajar lagi." Jadi waktumu untuk main berkurang nggak? Berkurang. Oh, that's not smart, saya bilang gitu. Biasanya saya kalau nggak suka satu pelajaran, saya akan mati-matian sekaligus lolos. Kenapa? Supaya saya nggak perlu belajar lagi apa yang tidak saya sukai. Nah, itu kena di mereka karena menyangkut egonya gitu loh. Nah, dengan cara pendekatan-pendekatan seperti itu, anak tuh bisa kok diberi pengertian. Nah, tadi ya kan dikait-kaitkan dengan gimana Bill Gates, gimana misalkan tokoh-tokoh lain yang terkenal. Itu sebetulnya tidak terlalu susah, dijawab aja. Oke, benar. Emang benar. Jadi ibunya bilang, siapa bilang, itu kan melawan banget gitu. Benar. Tapi coba kamu perhatiin langkah apa yang mereka tempuh untuk sukses gitu loh. Kan tentunya ada. Jadi kalau kamu melihat seseorang, mengagumi seseorang, lihat dulu langkah-langkahnya. Jadi jangan cuman kepingin kayak dia, tapi kamu usahanya tidak seperti dia gitu loh. Nah, itu rasanya mungkin bisa Dokter Jaya tambahin Ya, apa? dan satu kalau menurut saya sih, kalau anaknya bisa jawab seperti itu, anaknya itu cerdas loh sebenarnya. Nah, itu yang harus diajak ngomong. Karena kenapa? Cuman logikanya aja diajak gitu. Ya, diluruskan ya, diarahkan. Jadi sebetulnya nggak ada anak bodoh, apalagi kalau di Jakarta ya, relatif kan anak-anak yang ibunya sampai ngeluh seperti itu tuh biasanya juga sebetulnya relatif lebih tercukupilah semua dalam hal gizi ya, makanannya gitu loh. Nah, itu pun juga nggak bisa, jadi nggak ada istilahnya anak bodoh tuh sebetulnya, kok enggak ya, kayaknya ya pada dasarnya gitu loh. Nah, itu Tami, jadi harus berani untuk mengajak, bicara dari hati ke hati tanpa memarahi terus-menerus, mencoba memahami kesulitannya. Oh, emang susah ya, banyak ya tugasnya. Oh, gimana kalau ini gini-gini. Kalau misalkan kamu kerjain di sini, nanti kita Sabtu, Minggu kita jalan-jalan yuk. Jadi kamu juga balance, lebih seneng gitu. Nah, tetap balancing itu perlu ya, dokter ya. Betul. Jangan anaknya disuruh belajar terus ya ini. Iya, Misalnya. jadi kadang yang saya temui loh, benar-benar nih kasus terjadi gitu. Anaknya nilainya jelek, Sabtu Minggu nggak boleh main sebagai hukuman. Itu kan makin menyiksa anak ya. Iya, dia Dan- makin benci malahan. Iya, makin benci gitu loh. Jadi nggak bisa. Nah, kadang kita juga perlu ngambil, kalau anak terlalu banyak ngeluh gitu ya, misalkan, abis aku nggak gini, ini nggak ada, ini nggak, kasih contoh anak-anak yang hidupnya lebih di bawah, yang berhasil gitu. Kamu lihat nggak? Itu anak penjual teh botol. Dia tetap bisa loh belajar. Kamu lihat nggak? Gitu loh. Bahwa dia tuh sambil melayani pembeli, dia buka buku pelajarannya. Nah, ini anak-anak hebat loh. Dia tidak bisa dileskan gitu loh. Kamu kan malah udah dilesin macem-macem. Harusnya kamu kan tidak kalah gitu loh. Nah, tapi tidak kalah itu jangan dikaitkan to be number one ya. Itu juga salah loh. Jadi orang tua sering kali nguber prestasi akademis, nggak mau kalah. Apalagi ibu-ibu tuh kadang kepo, Dokter Jaya. Yang sering kali, anakmu dapat berapa kemarin ulangan? Terus dibanding-bandingin sama Dibanding-bandingin. Nanti kalau malu gitu ya, anaknya yang diomel-omelin, itu kan juga salah. Jadi lebih baik dibilang gini, kalau ada anak minder, misalkan, abis aku udah belajar tetap nggak bisa gitu, aku kalah gitu, daripada dimarahin justru bilang nggak apa-apa, yang penting adalah kamu belajar. Bahwa hasil akhirnya gimana itu kamu nggak malu kalau kamu sudah usaha gitu loh. Jadi seperti yang Dokter Jaya tadi bilang, tarik ulur layangan gitu, jangan terus ditarik. Bisa putus itu ya dok? Iya. Iya. Nah, itu tadi ya, tentang anak yang justru malas belajar gitu. Mungkin ada yang bisa ditambahin, Dokter Jaya?
Ya, begini, kalau menurut saya sih begini ya, ini memang yang harus dirubah kalau menurut saya sebenarnya bukan anak, justru orang Kurikulum tuanya. orang tua. Orang tuanya, karena orang betul. tuanya itulah yang menjadi dasar. Ya, Seperti jadi betul. gini, dan satu lagi, kebiasaan orang tua kalau misalnya anak nilainya jelek terus kemudian diomelin itu kalau menurut saya salah. Justru orang tua itu saya gini, ada satu filosofi di Jepang ya, yang kalau menurut saya bagus. Mereka tuh punya satu boneka, namanya boneka Daruma. Daruma itu Dharma itu, jadi bentuknya lonjong gitu ya. Kalau dibalikin dia akan tegak lagi, balikin tegak lagi. Nah itu Oh, anak-anak iya. selalu dikasih begitu. Jadi begini, anak-anak itu diajarkan bahwa mereka bisa gagal, mereka boleh gagal, tapi yang utama bukan soal gagal, dia harus mempelajari kenapa dia gagal dan dia harus bangkit lagi, Kembali, Oh, bangkit kembali lagi. tegak lagi. lagi. Nah itu selalu diajarkan pada laki-laki di Jepang, Ya, itu jadi filosofi banget. Sehingga Khususnya kalau mereka laki-laki ya? nilai jelek, ya laki-laki dan perempuan juga diajari. Oh, oke. Jadilah seperti Daruma itu. Oh. Kalau kamu jatuh, kamu bangkit lagi. Jatuh, bangkit, kamu tidak ada satupun yang bisa membuat kamu sukses kecuali kamu bangkit lagi. Betul. Nah itu, jadi artinya kalau misalnya nilai jelek, nggak apa-apa. Mama juga pernah dapat nilai jelek dulu, Iya, tapi iya. mama belajar lagi. iya. Kamu pasti bisa. Kalau Iya. mama bisa, kamu pun juga pasti bisa. Iya. Nah itu motivasi positif. Iya. Setuju banget dengan yang dikatakan Dokter Jaya. Jadi kalau untuk ibu-ibu atau orang tua yang mengalami kasus seperti anak ini, cobalah berpikir dulu, refleksi dulu, sudahkah tepat saya dalam menangani anak, begitu ya? Karena memang orang tua tuh yang peranannya gede sekali, Tami, gitu loh. Dia bisa memberi semangat, tapi sekaligus juga bisa menjatuhkan, mematahkan semangat Oh, anak. itu kayak pisau itu berarti ya. Betul, Kasihan ya. betul. Nah ini kan tadi yang anak yang males nggak Malas mau sekolah belajar, ya. iya. Semoga ya dengan orang tua mau merubah caranya bisa teratasi. Nah kasus kedua itu justru lagi yang Anaknya belajar terus sampai lupa Oh, iya, umur, iya, sampai lupa iya. bahwa dia itu umurnya itu produktifnya kan kalau wanita itu kan terbatas ya. Oh iya betul. Ini juga banyak nih. Nanti kita tanya ke Dokter Jaya. Yang kebetulan ini nanti saya mau tanya deh. Ini titelnya banyak banget gitu loh. Deret-deret kayak kereta api nih dok. Ya, nanti jadi ini Dokter Jaya ini ada kasus lain lagi, kebalikannya justru. Jadi ada seorang ibu mengeluhkan karena dia punya 3 anak, paling tua anak perempuan, perempuan lalu laki gitu. Nah, si anak perempuan yang pertama ini hobi banget belajar. Iya. Jadi dia senang belajar, udah S1 nggak cukup, dia ambil S2 lagi gitu. Habis S2 dipikir S3 orang tuanya lagi. udah ini dia mau ngelanjutin lagi, dia Iya, minta iya. izin ngelanjutin. Lalu ibunya kan berpikir dia Iya. punya adik perempuan ya. Orang timur lah ya Dokter Jaya berpikir nanti kapan nikahnya nih, nanti adiknya kalau duluin kan kadang ada yang merasa bahwa itu kurang pantas lah didahului adiknya. Padahal si anak ini sendiri dia nggak masalah. Kalau adikku ini mau nikah dulu ya nggak apa-apa, silakan, Iya. orang aku kepingin kok gitu. Nah ibunya ini juga kehabisan akal, gimana sih ini gitu loh. Terus juga mikir, belum lagi keluarga bilang, nah kapan kerjanya gitu ya. Jadi seolah-olah ini anak ngabisin uang sementara adiknya udah mulai kerja dapat penghasilan. Itu satu. Iya. Kedua yang lebih mengkhawatirkan orang tuanya, ini saking senangnya belajar cuek banget sama ini lawan jenisnya gitu loh. Iya. Cuek banget. Dia kayak masa bodoh sekedar kenalan gitu, tapi benar-benar jutek lah kalau dibilang gitu. Lalu ibunya juga mikir, emang kamu nggak kepingin punya pasangan? Nah dia bilang nanti aja lah, pasangan mah bisa gitu loh. Nah tapi ibunya juga mikir lagi, nanti kan dari mengenal sampai pacaran sampai pernikahan kan butuh waktu, dan itu biasanya nggak bisa cepet kan. Nah gimana nanti kalau dia udah menikah nggak mau lagi punya anak dulu gitu? Kan ada batas usia produktif. Nah sekarang saya justru pengen tanya dulu sama Dokter Jaya. Dokter Jaya, tolong ceritain dong apa aja yang gelar yang berhasil diambil itu dulu, gelarnya dulu apa aja, coba. Saya gelarnya tuh kebetulan ada 5 Bu Syadel. Nah iya itu 5. 5 yang resmi ya. Yang resmi. Itu yang resmi dok. Yang nggak resmi berapa? Yang nggak resmi nggak ada tahu. banyak Oke, nih. mungkin pertama jelasin dulu 5 gelar ini jelas menunjukkan bukan orang yang nggak suka belajar.
Apa sih 5 itu, Dokter Itu Jaya? saya dokter umum. Saya dokter ya dari FKUI. Kemudian saya ngambil spesialis forensik dari Forensik, FKUI lagi. Kemudian saya ngambil dokter Dokter? di bidang DNA ke Jepang. Habis gitu saya sekolah fakultas hukum lagi, Iya. sekolah hukum. Kemudian Iya. saya sekolah lagi ke Belanda, dapat DFM. Jadi dokter, spesialis forensik, PhD, SA, DFM. DFM-nya apa itu, Dok? DFM itu diplom dalam forensic medicine. Waduh. Forensik orang hidup Itu dari Belanda itu. kalau kartu nama itu nggak cukup. Mesti yang panjang. Nah itu sebenarnya saya sama istri saya udah mau sekolah lagi, di stop sama dia. Stop kata. Terus saya bilang kenapa mesti di stop? Karena dia bilang kartu nama udah nggak muat. Nah, menurut saya nggak masuk di akal. Saya apa lagi alasan dia bilang karena kalau kamu sekolah terus kapan cari uangnya? Nah, itu mulai masuk di akal. Tapi yang ketiga itu yang kemudian membuat saya stop nggak belajar lagi. Apa tuh, Dok? Dia bilang kalau kamu punya gelar sebanyak itu, anak kamu nggak bisa lebih pintar dari kamu. Anak kamu di bawah bayang-bayang kamu. Kamu mau punya anak minder? Saya bilang enggak. Saya stop. Padahal anaknya juga oke. Enggak. Tapi maksudnya kalau bapaknya seperti itu, anaknya susah Iya, ngelawan iya, bapaknya. anaknya dibawa bayang-bayang terus ya, seenggak-enggaknya Nggak bisa ngalahin bapaknya ya. masih Itu stop. Dan saya masih stop akan dibandingkan saya ya. stop belajarin 41 tahun loh. Saya total 19 tahun sekolah. 19 tahun sekolah. Saya pengen tanya nih, 19 tahun sekolah, nggak bosen dok? Bukan, itu sebenarnya kalau menurut saya itu karena salah papa saya. Wah, soalnya begini, papa saya pendidikan semua SMP. Dia kerja sebagai jadi pegawai. Dia cerita begini ke saya, ke anak-anaknya. Itu gila ya, saya cuma pendidikan SMP. Tiba-tiba ada orang baru masuk, dia udah kerja udah lama. Orang baru masuk, tiba-tiba jadi atasannya. Ada orang yang di bawah masuk. Dia bilang ternyata saya baru belajar, ternyata kalau orang sekolah lebih tinggi, lebih cepat dapat posisi tinggi dan gaji tinggi. Betul. Dia bilang gini, papa ini susah nyari uang karena kenapa? Pendidikan rendah. Cuman satu, kalau kamu mau mengubah nasib, belajarlah. Makin banyak kamu belajar, gaji kamu makin besar, posisi kamu makin tinggi, hidup kamu makin enak. Itu yang kemudian memotivasi saya. Oh iya begitu lah. Padahal pada waktu itu saya tuh bapak saya nggak mampu untuk sekolahin saya. Kebayangan dengan ibu SMP, bapak SMP, saya bisa punya gelar sebanyak itu. Pasti orang-orang menyangka saya orang kaya. Bukan, enggak. Saya tidak kaya, tetapi saya cuma itu yang masuk di kepala saya bahwa kalau saya mau mengubah nasib, saya harus sekolah. Dengan kata lain nih Tami dan Dokter Jaya, ini kembali ya ke tadi. Percuma kita belajar kalau dipaksa. Harus ada kesadaran dari Harus ada dalam diri, motivasi. begitu kan Iya. ya. Itu yang penting. Jadi untuk orang tua di luar sana itu yang harusnya dimunculkan seperti ayah dari Dokter Jaya ini ya, memotivasi tapi menggerakkan gitu Nah kan. ini ada satu ya syarat barangkali kalau menurut saya, keinginan belajar sedemikian kuat tapi kita nggak punya fasilitas, itu mendorong saya. Misalnya contoh, pada waktu SD saya tuh senang melukis. Saya mau melukis tidak bisa, karena kenapa? Nggak ada orang yang ngajari saya melukis. Iya. Sekolah tidak ada. Terus ada guru lukis, dia mengajar lukis potret gitu. Sekali ngeles sama dia Rp75 waktu itu. Tapi saya duit nggak ada. Iya, iya. Saya cari usaha sedemikian rupa bagaimana cara saya dapat uang. Ada saudara saya jualan kacang atom. Dia bikin kacang atom, Iya. dimasukin ke dalam kantong-kantong plastik, itu ditutup kan pakai Kecil-kecil ya. pakai Pakai lilin ya, Mas, lilin. ya. itu saya kerjain begituan. Pulang sekolah saya kerjain gitu, dapat uang, kemudian dengan uang itu saya bawa ke guru itu, saya kasih, saya bilang saya mau belajar 1 jam. Saya belajar. Kebayang nggak? Bahwa kalau kita punya motivasi dari dalam sendiri, apapun kita akan lakukan dan kita belajar dengan senang seperti itu. Betul. Akan dijalankan semuanya Betul. ini ya, Dok. Jadi 2 hal ya tadi ya. Dari dasarnya kembali dari diri kita sendiri gitu Iya. kan. Dan dari motivasi yang sudah ada itu kita rela melakukan apapun gitu Iya. ya. Untuk supaya kita bisa melanjutkan sekolah gitu kan. Nah, ini menarik loh, dan saya rasa bisa ditambahkan untuk ibu tadi ya, yang pertama yang anaknya merasa bosan sekolah. Karena kalau kembali muncul kesenangan itu, keinginan itu, nanti yang terjadi yang kisah seperti Dokter Jaya alami ini. Nah, Dokter Jaya kan tadi ceritain dong, udah lulus S1 misalkan gitu kan.
mulai taruhlah ingin melanjutkan lagi, itu sebetulnya apakah tadi udah sarjana nih kalau boleh dibilang sudah tercapai lah paling nggak keinginan orang tua gitu. Ya. Terus, tapi kok masih lanjut lagi, terus lanjut lagi, lanjut lagi. Apa yang menggerakkan dalam hal ini? Jadi begini ya, sebenarnya sih kalau begini, saya tuh waktu itu sekolah juga karena memang keinginan saya mau sekolah. Sebenarnya itu salah satu yang mengubah saya itu adalah satu yang diajarkan oleh guru agama saya. Pada waktu itu saya tuh gini, saya tuh kena masalah, saya disemes sama kakak saya masuk rumah sakit, bola mata saya berdarah, dalamnya berdarah. Saya dirawat 1 bulan di RSM, disuntik. Nah pada waktu itulah tiba-tiba timbul keinginan saya mau jadi dokter. Saya mau jadi dokter. Nah tapi setelah saya sembuh dari penyakit, saya ngomong sama orang saya mau jadi dokter. Yang terjadi apa, Janet? Diketawain sama semua orang. Oh kamu mimpi lah, ayah kamu pegawai biasa, orang miskin, ibu kamu juga begitu, kamu bagaimana bisa jadi dokter? Saya ngomong sama semua orang tuh bilang tidak mungkin saya jadi dokter. Nah itu maksudnya motivasi. Sampai sekali waktu SMP itu ketemu satu guru, guru agama. Nah dia nanya nih ke murid-murid, dia bilang begini, saya mau nanya ke sekalian apa cita-cita kalian, suruh maju ke depan. Nah saya maju, saya bilang mau jadi dokter. Dan di luar yang saya harapkan, semua orang tuh nggak tahuin saya mau jadi dokter. Karena tidak mungkin jadi dokter, sekolahnya mahal, panjang. Dia bilang begini, itu bagus cita-citanya. Nah setelah dia bilang bagus, saya jadi bingung. Itu orang pertama yang ngomong saya bagus. Saya ngomong sama Jadi dia, langsung semangat. Pak, kenapa Bapak bilang bagus? Bagus karena dengan begitu kamu bisa nolong orang. Tapi Pak, orang-orang bilang saya nggak mungkin jadi dokter. Apa yang dikasih sama saya, Janet? Dia guru agama, dia kasih Alkitab, baca ayat. Ayatnya yang dia baca apa? Dia bilang di sini, Bapa Allahmu di surga tidak mungkin memberikan kamu ular kalau kamu minta roti. Apa maksudnya? Saya bilang maksudnya adalah bahwa Tuhan itu sangat baik karena dia nggak mau mencelakaan kita, nggak mau mencelakaan saya. Karena nggak mungkin dikasih ular. Kamu jangan fokus di ular, dia bilang. Fokus di roti. Jadi maksudnya Bapak apa? Lah kalau Bapak kamu minta roti, dikasih roti nggak? Iya. Nah, kalau Bapak baik seperti itu, sekarang kamu ganti rotinya dengan dokter. Kamu minta kamu jadi dokter, maka kamu mesti jadi dokter. Tapi terus dipikir, ya juga ya. Kan Bapak kamu pasti lebih baik daripada Bapak yang ada di dunia. Iya. Terus saya pun bilang begini, Pak, kalau saya mau jadi dokter, terus pada saatnya itu Bapak saya tetap nggak punya duit, bagaimana? Itu dia bilang. Kamu nggak usah pikirkan, itu urusan Bapak di surga, dia bilang. Kalau kamu mau jadi dokter, asal arahnya udah tepat. Kalau kamu ke Surabaya, arahnya ke sini. Ke Bogor, arahnya ke sini. Nah, artinya kalau mau jadi dokter, kamu masuk IPA. Kalau masuk IPA dan kamu harus juara. Kenapa? Kalau kamu juara pada saat itu Bapak kamu belum bisa ngongkosin kamu. Kamu ketemui Bapak akan cari orang-orang kaya yang akan bisa memberi kamu beasiswa. Nah, ini satu itu hal dia. yang luar biasa. Nah, itulah yang kemudian mendorong saya sampai saya ngotot tuh untuk sekolah. Makanya saya sampai dapat gelar macam-macam gitu tuh sebenarnya cuma itu doang motivasinya. Nah, andaikan semakin banyak guru seperti guru agamanya Dr. Jaya ini ya, saya rasa semakin banyak akan anak yang sukses. Karena ini betul-betul digerakkan justru kan tadi udah tergerak nih Tami, udah ada motivasi diri, tapi tiba-tiba kan ada kendala gitu kan, kendala yang kayaknya membatasi atau mungkin menggagalkan gitu. Tapi di situ muncul orang-orang yang bisa memberikan semangat dan sekaligus bertanggung jawab banget loh. Bayangin kamu jadi juara, kalau sampai kamu masih nggak bisa juga nanti dia akan membantu. Luar biasa Dokter Jaya, hoki ya. Tapi memang dasarnya senang juga kan ya, karena ngerasa karena terbukti itu bidangnya juga macam-macam banget ya, sampai hukum segala dari dokter. Karena melihat apa kok bisa juga ambil hukum. Enggak begini, saya suka lihat begini, dokter itu seringkali kan kalau dia melakukan dokter itu adalah pekerjaan yang risikonya tinggi. Karena kenapa? Yang datang ke kita tuh bukan orang yang sehat, orang sakit. Orang sakit kita obatin bisa aja dia makin parah. Bisa juga dia meninggal, tapi nggak ada dokter yang menginginkan dia meninggal. Tapi kenyataan kalau bisa meninggal dia dipermasalahkan. Nah, banyak sarjana hukum tuh memanfaatkan situasi itu justru memeras dokter, mempersalahkan dokter. Nah saya bilang ini tidak adil karena dokter tidak ngerti hukum, dia
jadiin seperti kartu ATM. Iya, iya, Kalau iya. gitu daripada begitu mendingan saya jadi sarjana hukum. Iya, Supaya saya tahu sebenarnya posisinya gimana sih. Jangan sampai yang saya takutkan satu, dokter maksudnya mau nolong orang, tapi karena sering dia digugat dan segala macam, kemudian dokternya Jadi itu takut, nggak mau ngobatin Iya, orang. betul. Nah itu sebenarnya motivasi masih satu Iya, itu. iya. Tapi ini relevan banget gitu loh, karena ada kesadaran dan itu juga mencoba untuk supaya lebih memahami dan melindungi juga ya diri Iya. karena tidak buta hukum gitu kan ya. Nah termasuk dokter forensik segala itu sesuatu yang Loh enggak, tapi nggak akibat begitu, kemudian setelah saya belajar gitu, saya malah jadi dosen di Fakultas Hukum, Bu. oh gitu. Saya ngajar S1 dan S2 Iya. hukum. Satu lagi. Mengajarkan mereka soal begituan. Satu lagi nih yang ada baiknya ya diketahui oleh orang-orang di luar sana. Saya dengar nih bahwa Dokter Jaya ini termasuk dosen favorit loh. Nah, bener kan? Bener kan? Dosen favorit di UI ya, di UI ya. Itu menunjukkan bahwa murid-muridnya, siswa-siswa yang digarap Dokter Jaya ini semuanya senang gitu loh, merasa mendapatkan sesuatu ini. Mungkin bisa maksud saya mungkin ada yang bisa disampaikan kepada guru, orang tua di luar sana dalam mendidik anak biar anak-anaknya semangat dalam sekolah, Dok. Sebenarnya satu, itu hal yang paling gampang apa? Storytelling. Cuman itu aja. Jadi karena gini, seperti misalnya kalau kita lihat di Alkitab juga Yesus tuh selalu mengajarkan murid-murid dengan apa? Cerita. Betul. Nah, saya tidak pernah mengajarkan teori ke murid-murid saya. Gitu ya. Jadi dari apa yang saya pahami, kemudian saya alami dari pengalaman dan baca dan segala macam, saya sampaikan dalam bentuk cerita. Cerita hanya cerita, dan kemudian mereka tertarik dari cerita itu, baru mereka masuk belajar. Nah, itu adalah cara yang paling gampang kalau menurut saya, yang membuat Iya, orang jadi iya. pada prinsipnya orang nggak senang diajari loh, Siana. Betul. Tapi orang Digurui ya. Suka orang dengar. senang dengar cerita. betul. Nah, di Dari cerita kecil. itulah kita masukin ilmunya di situ. Betul, betul sekali. Jadi ini kita hari ini dapat banyak sekali nih, Tami ya. Banyak sekali, Jadi Lucian. untuk yang ibu yang mengeluhkan anaknya tadi males banget sekolah, kesimpulannya kan bisa tadi diangkat, ditunjukkan bahwa ini anak ini sebenarnya kurang motivasi kan. Rubah ya cara pendekatan orang tua. Nah, untuk guru-guru juga di sana jangan hanya fokus dengan mengejar nilai gitu kan. Iya. Jadi yang Dokter Jaya bilang hendaknya Storytelling. dan memotivasi. Kita lihat dari dokter agama tadi itu kan juga motivasi yang luar biasa yang diberikan ke muridnya. Ya semoga acara ini bermanfaat. Saya yakin banyak manfaatnya. Ya Tami ya. Iya, banyak manfaatnya, dan semoga sahabat Mosaik Keluarga yang hari ini mendengarkan juga banyak menarik mendapatkan manfaat dari apa yang kita bicarakan. Betul. Ya, sekali lagi terima kasih Dokter Jaya Ya, atas sama-sama. kehadirannya di Mosaik Keluarga. Makasih Dokter Makasih Jaya. juga. Makasih sahabat Mosaik Keluarga, Anda sudah menonton kami di acara Mosaik Keluarga, dan saya ingatkan sekali lagi, bila Anda ingin mengirimkan topik, Anda dapat langsung menghubungi kami di alamat email kami mosaikkeluarga@gmail.com. Dan pada akhirnya jangan lupa Membangun bangsa dimulai dari keluarga. Sejauh-jauh kaki